PSSI Piala Infantino di tengah badai kritik FIFA. PSSI merilis pernyataan dukungan penuh kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, mengapresiasi komitmennya untuk memupuk persatuan sepak bola global dan memperkuat asosiasi anggota. PSSI menyebut Indonesia telah merasakan dampak positif inisiatif dari FIFA di bawah kepemimpinannya. Dukungan ini muncul saat Infantino menghadapi tekanan besar usai wacana kontroversial menjual saham Piala Dunia yang ditolak mentah-mentah oleh beberapa pihak termasuk AFC, UEFA, dan juga CONCACAF. Jan Herman legowo usai Garuda dibantai Vietnam. Jan Herman meminta maaf kepada supporter Indonesia usai timnas dibantai 0-3 Vietnam. Jan Herman mengakui timnya kalah secara taktik dan performa di bawah standar, namun memuji perjuangan dari Vietnam yang menegaskan skuad Garuda harus segera bangkit menghadapi Singapura di kandang pada tanggal 7 Agustus mendatang. Manchester United cetak rekor sponsor jersey latihan. MU mengumumkan kemitraan multitahun dengan Betway sebagai sponsor resmi perlengkapan latihan senilai sekitar 20 juta euro per tahun dan disebut kesepakatan sponsor pakaian latihan paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola. Kesepakatan ini muncul jelang larangan sponsor judi di jersey utama Liga Premier Inggris dan mendorong operator taruhan mengalihkan fokus ke inventaris komersial sekunder. Betway akan tampil di pakaian latihan tim putra maupun putri dan memperkuat stabilitas keuangan klub di bawah kepemilikan dari Sir Jim Ratcliffe. Usai Hong Kong, City lanjutkan tur ke Seoul. Setelah hampir seminggu di Hong Kong, Manchester City kini tiba di Seoul untuk dua laga pramusim, yakni melawan K-League All-Star dan juga Atletico Madrid di tanggal 9 Agustus. Keduanya disiarkan langsung lewat mancity.com. Selain pertandingan akan ada sesi latihan terbuka, konferensi pers dan juga agenda menjelajahi kota. Serie A tersendat, raksasa Eropa lain jor-joran. Bursa transfer musim panas Eropa menunjukkan kontras tajam. Klub-klub dari top Eropa seperti Real Madrid, PSG, Arsenal, dan Bayern Munchen jor-joran dalam belanja pemain. Sementara klub besar Serie A justru kini lesu. Real Madrid merombak total skuad demi memperebutkan gelar La Liga dari Barcelona. PSG asuhan dari Luis Enrique mengincar Liga Champions ketiga beruntun. Sementara Arsenal di bawah Mikel Arteta ingin mempertahankan dominasinya di Liga Inggris. Chelsea yang tercatat memiliki 42 pemain dalam skuad mereka, sedangkan MU dan Liverpool kini di era baru di bawah Iraola dan disebut sebagai kandidat kuat belanja besar di musim panas ini. Maresca redam ekspektasi transfer dari Manchester City. Enzo Maresca mengecilkan kemungkinan transfer baru dalam waktu yang dekat, meski City baru mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest senilai 116 juta pound sterling. Berbicara jelang laga melawan K-League All-Stars, Maresca menjelaskan jendela transfer masih panjang hingga September, sehingga segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ia mengakui klub kehilangan pengalaman penting usai kepergian dari Bernardo Silva, John Stones maupun Nathan Ake. Namun ia menilai tim inti yang dibangun di sekitar Rodri, Erling Haaland, dan juga Anderson sudah cukup kuat. Chelsea resmi lepas Chalobah ke Como. Chelsea dikabarkan mencapai kesepakatan menjual Trevoh Chalobah ke Como senilai 36 juta euro, lengkap dengan klausul penjualan kembali yang menguntungkan Chelsea di masa mendatang. Como yang lolos ke Liga Champions kini serius membidik bek timnas Inggris itu sejak akhir Juli yang lalu. Transfer ini menjadi bagian dari perombakan lini belakang Chelsea, menyusul kedatangan dari Mason Lacronik dan juga rencana kepergian dari Axel Disasi. Chalobah yang merupakan lulusan akademi dari Chelsea sempat jadi starter di final Conference League dan memberi ruang bagi pemain baru di bawah arahan dari Xabi Alonso. Matthijs de Ligt masih tertahan cedera punggung. Matthijs de Ligt masih belum bisa memperkuat Manchester United meski operasi cedera punggungnya berjalan sukses pada Mei yang lalu. Bek asal Belanda ini absen sejak November 2025 dan sempat tertinggal di 26 laga karena cedera tersebut. Kini klub tidak ingin buru-buru memanggilnya kembali sebelum benar-benar pulih 100%. De Ligt yang baru bergabung sejak tahun 2024 telah mengoleksi 56 laga bersama Setan Merah dan dia diharapkan bisa kembali tampil bugar dan menjadi andalan di lini belakang pada musim depan.
Vinicius bakal jadi rekrutan besar Arsenal. Jack Wilshere menilai perekrutan dari Vinicius Junior dari Real Madrid yang kini memasuki tahun terakhir kontraknya akan jadi pernyataan besar Arsenal bahwa mereka tak puas hanya juara Liga Inggris musim lalu. Wilshere menyebut transfer ini akan berdampak besar baik dari lapangan maupun dari sisi komersial. Selain Vinicius, Arsenal juga dikaitkan dengan Bruno Guimaraes. Wilshere sendiri optimis transfer dari Guimaraes masih bisa terwujud dan menilai gelandang Brasil itu akan jadi tambahan kualitas luar biasa bagi lini tengah racikan dari Mikel Arteta. Inter Milan incar Marcel Sado dari Barcelona. Inter Milan tiba-tiba muncul sebagai klub yang terdepan mengamankan jasa Marcel Sado, gelandang binaan Akademi Barcelona yang telah tergeser posisinya. Meski mendapat tawaran menggiurkan dari Al Hilal, Sado disebut memprioritaskan berkarir di Eropa. Barcelona tetap berencana melepasnya meski Frenkie de Jong mengalami cedera 4 bulan dengan estimasi harga jual sekitar 40 juta euro. Namun kini belum ada pembicaraan resmi antar klub. Namun Sado dikabarkan tertarik dengan gagasan bergabung ke Nerazzurri jika harus meninggalkan klub masa kecilnya tersebut. Mastantuono pilih Serie A. Franco Mastantuono dikabarkan lebih condong bermain di Serie A usai tampil menjanjikan bersama River Plate dan bersama Real Madrid. AC Milan kini menawarkan panggung di Liga Eropa meski persaingan sekuat kini ketat. Sementara Fiorentina lewat direktur Fabio Paratici yang juga punya hubungan dekat dengan Real Madrid menjanjikan peran lebih besar melalui skema pinjaman dengan opsi beli pada klausul pembeliannya. Fiorentina yang juga punya rencana cadangan seperti Matteo Cancellieri dan juga John Bakayoko, sementara AC Milan masih menyelesaikan urusan masa depan dari Rafael Leao usai gagal mendapatkan Konstantinos Karesas. AS Roma buru Nahuel Molina setelah gagal datangkan Riyad. AS Roma mengalihkan incaran bek kanan ke Nahuel Molina dari Atletico Madrid dengan tawaran sekitar 13 juta euro plus 3 juta euro dalam bentuk bonus. Setelah tawaran 25 juta euro untuk Guido Riyad dari Feyenoord telah resmi ditolak. Molina yang sempat membela Argentina dinilai lebih terjangkau dibandingkan dengan Evan Fresneda dari Sporting Lisbon. Kontraknya di Atletico hanya tersisa 1 musim dan membuat klub tersebut terbuka menerima tawaran. Gianpiero Gasperini dan juga Direktur Tony De Matteo disebut juga sempat mengincar Molina saat masih berada di Atalanta. Aston Villa incar bek fleksibel milik Atletico Madrid. Aston Villa dikabarkan tertarik mendatangkan Matteo Ruggeri dari Atletico Madrid untuk mengisi kekosongan sisi kiri pertahanan usai kepergian dari Lucas Digne ke PSG. Ruggeri yang fleksibel bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek sayap atau di formasi 3 bek menarik perhatian dari Unai Emery. Ia absen dari latihan Atletico sebagai sinyal kepindahan mungkin segera terjadi. Aston Villa sebelumnya mengincar Pervis Estupinan, namun bos AC Milan Ruben Amorim ingin mengevaluasi terlebih dahulu. Juventus dan Roma dikabarkan juga tertarik kepada Ruggeri yang peluang starternya di Atletico Madrid kian terbatas usai kedatangan dari Alejandro Grimaldo. PSG tolak tawaran 100 juta euro Liverpool untuk Barcola. Liverpool resmi mengajukan tawaran senilai 100 juta euro untuk Bradley Barcola guna menambah lini serang usai kepergian dari Mohamed Salah, dengan Andoni Iraola menyukai profil dan gaya bermain dari sang winger. Namun PSG dikabarkan menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan mematok harga senilai 160 juta euro. PSG menilai Barcola sebagai salah satu talenta terbaik Eropa pada saat ini. Dengan selisih 60 juta euro, PSG meminta Liverpool menaikkan tawaran, dan menurut kabar dari Prancis, Barcola sendiri sudah tak menjadi pilihan utama PSG dan siap membuka lembaran baru di karirnya di Anfield Stadium. Gakpo didekati Tottenham, Liverpool mulai melunak. Cody Gakpo dilaporkan semakin dekat gabung dengan Tottenham Hotspur setelah pelatih Roberto De Zerbi terkesan dengan versatilitas posisinya di lini serang. Tottenham dan Liverpool sudah saling berkomunikasi sejak beberapa hari yang lalu dan proses ini mendekati tahap akhir. Meski Gakpo sebenarnya tidak masuk ke dalam daftar jual Liverpool musim panas ini, Teres dilaporkan siap berubah pikiran jika Tottenham berani membayar mahal. Selain Gakpo, Tottenham juga dikabarkan menaruh minat kepada winger Manchester City yakni Savinho.
Hansi Flick sebut Barcelona masih butuh striker baru. Hansi Flick mengakui Barcelona masih perlu mencari striker baru guna menghadapi musim 2026-2027 usai kepergian dari Robert Lewandowski. Barcelona telah mendatangkan Anthony Gordon dan juga Karim Adeyemi, namun Hansi Flick menyerahkan keputusan akhir kepada direktur olahraga yakni Deco, yang menjelaskan Lamine Yamal bisa dimainkan sebagai false nine jika dibutuhkan. Sementara Gordon dan juga Adeyemi juga fleksibel di berbagai posisi, termasuk nomor 9, dan memberi banyak opsi bagi Barcelona sepanjang musim. Bayindir resmi tinggalkan Manchester United. Kiper Manchester United Gianni Altay Bayindir dilaporkan segera bergabung dengan Celta Vigo di La Liga usai tergeser oleh Senne Lammens sebagai kiper utama. Meski mendapatkan banyak tawaran pulang ke Turki, Bayindir memilih Celta Vigo tanpa berpikir dua kali. MU dan Celta Vigo dikabarkan sudah mencapai kesepakatan meski nominal transfer belum diumumkan. Bayindir sudah menjalani tes medis di Spanyol dan MU sendiri tidak khawatir karena sudah mengamankan Calderlo sebagai pelapis baru. Newcastle tolak melepas Lewis Hall ke Manchester United. Manchester United berniat mendatangkan Lewis Hall sebagai pelapis sekaligus penerus jangka panjang dari Luke Shaw. Namun Newcastle United bersikeras menolak menjualnya karena menganggapnya aset masa depan penting di lini pertahanan. Kondisi finansial dari Newcastle kini jauh membaik setelah menjual Sandro Tonali ke Tottenham dan juga Anthony Gordon menuju Barcelona, sehingga mereka tak perlu melepas beberapa pemain kunci. Meski demikian, Lewis Hall sendiri dikabarkan ingin pindah ke MU demi tampil di Liga Champions musim depan. Manchester United lirik gelandang milik Juventus. MU mengarahkan radar transfer ke Italia dan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Juventus yakni Koeman untuk melengkapi lini tengah usai mendatangkan Andre Santos dan juga Yuri Tillmans. Koeman dinilai cocok dengan gaya main dari Michael Carrick dan memiliki jam terbang tinggi di level atas. Juventus pun dikabarkan siap menjual karena Koeman kalah bersaing dengan Douglas Luiz meski kontraknya masih tersisa hingga tahun 2029. Sang gelandang Belanda kabarnya bisa didapatkan MU dengan harga sekitar 30 juta euro. Resmi, Mo Salah sepakat pindah ke Turki. Mohamed Salah dilaporkan oleh Fabrizio Romano telah mencapai kesepakatan bergabung dengan Trabzonspor sebagai pemain bebas transfer usai mengumumkan kepergiannya dari Liverpool sejak Maret yang lalu. Salah yang sempat dikaitkan dengan Besiktas akan menandatangani kontrak 2 tahun setelah tes medis dan negosiasi kontrak rampung. Ia meninggalkan Liverpool sebagai legenda dengan koleksi 257 gol dalam 442 penampilan. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!